Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa channel LPPH yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari beberapa hal terkait dengan fikih kurban, dan insya Allah saya akan membersamai dalam hal membacakan beberapa jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah naik ke redaksi kami. Biiznillah ta'ala, insya Allah jawaban yang kami sampaikan ini sesungguhnya hanyalah jawaban yang kami bacakan dari apa yang sudah difatwakan oleh para ulama kita. Untuk yang pertama, ada pertanyaan, manakah yang lebih diutamakan, melaksanakan akikah atau berkurban ketika misalkan dua ibadah ini bertemu di waktu yang berdekatan? Kita perlu ingat bahwa masing-masing baik akikah maupun berkurban, keduanya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jumhur ulama sepakat bahwa ibadah akikah ini adalah ibadah yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan demikian pula ibadah berkurban. Nah, ketika keduanya bertemu, maka bagaimana sesungguhnya? Apa yang harus dikedepankan? Apakah akikah atau berkurbannya? Nah, kalau kita melihat bahwa kedua-duanya adalah sunnah muakkadah, maka jika seseorang memiliki kelapangan rizki untuk bisa mengerjakan kedua-duanya, maka dianjurkan untuk bisa melaksanakan kedua-duanya. Jadi akikah juga dan berkurban juga. Ini ketika seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelapangan rizki, ya. Karena kedua-duanya adalah sunnah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kedua-duanya adalah sunnah, lalu datang secara bersamaan atau berdekatan, di sini kita melihat kepada waktu. Mana waktu yang harus disegerakan? Jadi misalkan hari ketujuh dari si bayi itu adalah hari kedua dari ayyamun nahar, dari hari-hari tasyrik, ya. Maka menjadi jelas berkurban di sini lebih dikedepankan karena waktunya lebih awal daripada waktu akikah. Contoh misalkan tahun ini kita insya Allah akan melaksanakan Idul Adha pada hari Jumat. Kemudian ada misalkan seseorang yang mau melaksanakan akikah untuk anaknya itu pada hari Sabtu, ya, karena hari ketujuh dari lahir anaknya itu adalah hari Sabtu. Maka saat ini yang dikedepankan adalah apa? Berkurban. Kenapa? Karena dia lebih awal waktunya daripada akikah. Kedua-duanya adalah sunnah yang harus dijaga dan dilaksanakan. Nah, persoalannya kemudian kalau seumpama harinya itu bersamaan, misalkan hari ketujuh seorang anak yang mau diakikah itu pada hari Jumat besok, pada hari insya Allah itu adalah hari dimulainya ibadah kurban. Maka kalau dia bisa melaksanakan dua-duanya, ya, jadi akikahnya sendiri, kurban sendiri, itu lebih afdol, lebih bagus, ya, ketika ada kelapangan rizki. Tapi seumpama kambingnya cuma satu, sementara harinya bersamaan, maka mana yang dikedepankan? Nah, yang seperti ini bisa memakai mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Mazhab Imam Ahmad rahimahullah itu mengatakan bahwa kita bisa meniatkan dua-duanya pada satu ekor kambing. Satu ekor kambing yang kita miliki yang mau diniatkan kurban itu juga bisa sekaligus diniatkan buat akikah. Saya akan bacakan di sini misalkan contoh riwayat yang dijelaskan tentang kebolehan hal tersebut, ya. Ini terdapat di dalam kitab Kasyaful Qina juz 3 halaman 30 yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bahuti rahimahullah. Beliau mengatakan seandainya bertemu antara akikah dan berkurban, sementara seseorang berniat untuk keduanya itu dengan satu hewan sembelihan saja, maka hal tersebut dianggap sah untuk kedua-duanya, baik kurbannya maupun akikahnya itu dianggap sah berdasarkan mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Ya, demikian disebutkan oleh Syekh Al-Bahuti di dalam kitab Kasyaful Qina. Dan pendapat ini dipilih juga oleh ulama kontemporer
yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti Arab Saudi sebelum Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, seandainya walau ijtama'a, seandainya bertemu antara kurban dan akikah, maka cukup satu saja untuk kepala rumah tangga. Cukup satu saja, dan di waktu yang sama dia juga ingin berkurban, maka dia bisa dengan satu hewan kurban ini meniatkan dua, niat untuk berkurban sekaligus akikah. Nah, jadi solusinya insya Allah bagi siapa yang ingin berkurban dan juga ingin berakikah, ya, maka jika dia hanya punya satu hewan kurban, kambing misalkan, itu cukup diniatkan sebagai akikah juga sebagai kurban. Baik, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim? Ini pertanyaan cukup bagus dan penting. Jawabannya adalah boleh. Boleh bagi seorang yang telah berkurban kemudian memberikan hewan kurban itu atau daging kurban itu kepada non-muslim, ya, tidak ada masalah. Terutama jika orang non-muslim itu adalah kerabat kita atau tetangga atau orang miskin, ya, atau orang non-muslim yang susah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya adalah Allah tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari tempat-tempat tinggal kalian. Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Silahkan dilihat di surah Al-Mumtahanah ayat 8. Maka memberikan daging kurban kepada orang-orang yang belum beriman, ya, atau non-muslim, ini adalah merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada kita. Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Anna Abdullah ibn Amr dzubihat lahu syatun fi ahlih." Bahwa Abdullah bin Amr pernah menyembelih seekor domba dan dia mengatakan, "Ahdaitum li jarinal Yahudi?" Apakah kalian sudah memberikan daging itu kepada tetangga kita yang beragama Yahudi? Ahdaitum li jarina Yahudi? Nah, beliau ulang lagi perkataan itu untuk menegaskan, apakah kalian sudah memberikan sebahagian dari daging ini kepada tetangga kita yang orang Yahudi? Lalu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, karena aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Ya, Jibril masih selalu berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka bahwa tetangga itu adalah termasuk ahli waris. Ya, hadis ini riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini kita melihat betapa bahwa Islam mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada tetangga, ya, meskipun dia bukan seagama dengan kita, meskipun beda keyakinan dengan kita. Berbuat baik kepada kerabat yang tidak menzalimi kita, yang tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita, meskipun dia orang non-muslim. Kewajiban untuk berbuat baik kepada mereka adalah sesuatu yang dianjurkan dalam agama, termasuk dengan memberikan mereka daging kurban. Oleh karena itu Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Al-Mughni juz 9 halaman 450 beliau mengatakan, wa yajuzu an yut'ima minha kafiran li'annahu sadaqatu tatawwu fajaza it'amuha dhimmiya wal asir kasairi sadaqati tatawwu. Artinya apa? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan boleh seseorang untuk memberikan daging kurban itu kepada orang kafir, sebab perbuatan itu adalah bagian dari sedekah tatawwu, ya, sedekah yang dianjurkan. Maka boleh seseorang memberikan daging kurban itu kepada kafir dhimmi, ya, kafir yang sudah menyatakan perlindungan, ya, menyatakan berada di bawah perlindungan kaum muslimin, wal asir, demikian pula kafir yang berstatus sebagai tawanan. Hal ini adalah
sama seperti sedekah-sedekah lainnya ya, sedekah-sedekah tatawu lainnya. Nah, jadi jelas Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwa yajuz, boleh memberi daging kurban itu kepada orang non muslim. Saya berikan sedikit tambahan jawaban dari Syekh bin Baz rahimahullah sebagai penguatan. Di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Baz ya, kumpulan fatwa-fatwa bin Baz, juz 48 halaman 18, Ibnu Baz rahimahullah mengatakan orang kafir yang bukan harbi ya, yang tidak sedang memerangi kita, seperti orang kafir yang meminta jaminan keamanan serta kafir muahad yang sedang berlangsung perjanjian antara pihak muslimin dan mereka, yu'ta minal udhiyah ya. Mereka berhak atau mereka dapat menerima, dapat diberikan kepada mereka daging kurban. Demikian pula sedekah. Baik, pertanyaan berikutnya, kapan seseorang yang akan berkurban itu sudah dilarang mencukur kumis misalkan ya, atau motong kuku, dan kapan kembali dibolehkan, serta apa konsekuensi pelanggaran tersebut? Jelas sekali di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Ya, hadis riwayat Abu Daud, Imam Muslim dan An-Nasa'i. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah ya. Maksudnya apabila telah masuk bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian hendak berkurban, falyumsik an sya'rihi, maka dia hendaknya tidak memotong rambutnya dan kuku-kukunya ya. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Jadi dalam hadis ini jelas sekali bahwa larangan memotong kuku atau rambut atau mencabut bulu ketiak misalkan ya, bagi orang yang berkurban itu dimulai ketika masuk bulan Dzulhijjah atau bulan yang dikenal dengan istilah bulan kurban. Ketika sudah terlihat hilal, maka sejak malam ditentukan itu adalah awal Dzulhijjah, sudah tidak boleh seseorang yang mau berkurban mencukur rambut ya, mencukur kumis atau mencukur bulu ketiak dan memotong kuku, sudah dilarang. Dan ini berlaku sampai kapan? Sampai dia telah berkurban, sampai hewan kurbannya sudah disembelih. Berlaku sampai itu. Setelah hewan kurban disembelih, maka silahkan kembali memotong kukunya, silahkan kembali memotong kumisnya atau rambutnya. Bagaimana dengan seseorang yang terpaksa memotong rambut karena ada gangguan, misalkan terluka di bagian kumis ya, ada luka dan harus dibersihkan kumis-kumisnya di sekitar luka itu, dipersilahkan ya, dipersilahkan karena ada uzur. Baik, itu yang ada uzur. Bagaimana yang tidak ada uzur? Ketika di 10 Dzulhijjah pertama itu, di saat sebelum berkurban dia motong kuku atau motong rambut ya, tentu ini adalah sesuatu yang terlarang, dan ketika itu terjadi atau terlanjur dilakukan, maka cukup baginya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menyelisihi apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu kurbannya sahih ya, kurbannya insyaallah sah, tidak ada masalah pada kurbannya, hanya tidak sempurna ketika dia melakukan pelanggaran. Pertanyaan mengenai bagaimana jika hari Id bertepatan dengan hari Jumat ya. Maka apakah sholat Jumatnya gugur atau bagaimana? Banyak penjelasan dari para ulama mengenai masalah ini. Saya coba pilihkan saja jawaban yang singkat dan jelas insyaallah. Yang ini telah disampaikan oleh para ulama yang tergabung di dalam Badan Fatwa Lajnah Daimah di Arab Saudi yang diketuai oleh Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Di dalam jawaban fatwa itu disebutkan bahwa barang siapa yang sudah melaksanakan sholat Id pada hari Jumat, maka dia mendapatkan rukhsah untuk tidak lagi menghadiri sholat Jumat. Ya, saya ulang, barang siapa yang telah mengerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat, maka
dia mendapatkan rukhsah untuk tidak hadir mengikuti sholat Jumat. Ya, tentu ini adalah rukhsah, ya, berlaku kepada seluruh kaum muslimin kecuali imam atau pemimpin. Ya, maka pemimpin, ya, dalam hal ini penguasa atau imam itu diwajibkan tetap melaksanakan sholat Jumat bersama warga atau masyarakat yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Baik itu mereka yang sudah mengerjakan sholat Id ataupun barangkali ada di antara kaum muslimin yang ketinggalan melaksanakan sholat Id. Ya, ini diwajibkan bagi imam untuk tetap menyelenggarakan sholat Jumat, ya, buat masyarakat yang memang ingin melaksanakan sholat Jumat, ya. Tetapi jika ternyata tidak ada yang hadir, ternyata misalkan sebuah masjid tetap menyelenggarakan sholat Jumat, tapi ketika azan dikumandangkan tidak ada yang hadir karena mereka tahu bahwa rukhsah, ya, bahwa ada rukhsah keringanan dari syariat tidak menghadiri sholat Jumat di hari itu, di hari Idul Adha tersebut, ya, maka kewajiban menyelenggarakan sholat Jumat bagi imam, ya, itu juga gugur, sehingga cukup baginya untuk sholat zuhur, dan itu wajib, ya, sholat zuhur hukumnya wajib. Para ulama yang berpandangan demikian berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami. Dia berkata, aku hadir bersama Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau bertanya kepada Zaid bin Arqam, ya, di mana Muawiyah berkata, asyhadta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idain ijtama'a fi yaum. Dia berkata, Muawiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah engkau hadir bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika dua hari raya itu berkumpul dalam satu hari? Maksudnya apabila bertemu antara Idul Fitri dengan Jumat, ya, dengan sholat Jumat. Zaid bin Arqam mengatakan, ya, saya hadir. Lalu Muawiyah bertanya, fa kaifa shana, maka apa yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam? Berkata Zaid bin Arqam, shallal Id thumma rakhasa fil Jum'ah. Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan salat Id kemudian memberikan rukhsah, keringanan pada salat Jumat. Beliau berkata alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man syaa, barang siapa di antara kalian yang mau an yusalli, ya, yang mau salat Jumat silahkan, fal yusalli, maka hendaknya dia salat, ya. Saya ulang, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, berkata di hari itu, di hari ketika bertemu antara Id, ya, dengan Jumat, beliau mengatakan man sya'an yusalli fal yusalli, barang siapa yang berkehendak atau ingin sholat Jumat lagi maka silahkan dia sholat. Hadis ini riwayat Abu Daud. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Abu Daud, dan juga di dalam informasi yang lain, dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza idan, pada hari ini telah berkumpul atau bertemu dua Id, ya, maksudnya Idul hari raya dan hari Jumat. Nabi lalu mengatakan, faman syaa ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujmi'un. Faman syaa, maka barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang mau, sesungguhnya Id, ya, pelaksanaan Id itu sudah cukup baginya untuk tidak sholat Jumat.
Wa inna mujmi'un, dan sesungguhnya kami, kata Nabi, adapun kami akan melaksanakan salat Jumat, ya. Maka hadis ini menjadi dasar bagi kita, ya, kita memahami bahwa dalam hadis ini terdapat rukhsah, ya, keringanan bagi siapapun yang telah melaksanakan salat Id pada hari Jumat, ya, bahwa ada rukhsah baginya untuk tidak salat Jumat, ya. Bagi yang sudah mengerjakan salat Id, ada rukhsah baginya untuk tidak salat Jumat, ya. Tetapi bagi imam, ya, sebagai penanggung jawab diselenggarakannya salat Jumat, ini tidak ada rukhsah, ya, karena dia harus melayani, ya, sebahagian kaum muslimin yang masih mau salat Jumat, ya, yang ingin mengerjakan salat Jumat, ya. Hal itu dapat dipahami dari penggalan hadis yang berbunyi wa inna mujmi'un, kata Nabi, dan kami akan mengerjakan salat Jumat, ya. Juga terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kana yaqra'u fi salatil jumu'ah wal 'id bisabbihi wal ghashiyah wa rubbama ijtama'a fi yawmin faqara'a bihima fihima wa man lam yahduril jum'ah mimman syahida salatal 'id wajaba 'alaihi an yusalli al-dhuhr, ya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dahulu membaca di salat Jumat itu dan salat Id bisabbih, ya, dengan surat sabbihi, ya, al-a'la maksudnya, ya, surat yang dimulai dengan sabbihisma rabbikal a'la wal ghashiyah, dan Nabi membaca surah al-ghashiyah. Dan boleh jadi ijtama'a, keduanya berkumpul di satu hari. Maksudnya salat Idul Adha atau salat Id dan salat Jumat, faqara'a bihima fihima. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam membaca kedua ayat tadi pada kedua salat itu. Maksudnya salat Id dan salat Jumat, ya. Maka barang siapa yang tidak hadir salat Jumat dan dia sudah mengerjakan salat Id, maka barang siapa yang belum hadir di salat Jumat, atau barang siapa yang tidak hadir salat Jumat namun dia sudah menghadiri salat Id, dia hanya wajib untuk mengerjakan salat zuhur. Pertanyaan mengenai apakah kita boleh berkurban atas nama orang lain. Sebutlah dalam hal ini atas nama ibu atau ayah kita yang sudah wafat, ya. Sebelum kita menjelaskan apakah boleh atau tidak, ya, kita perlu ingat dulu bahwa sesungguhnya perintah berkurban ini diarahkan kepada orang yang masih hidup, ya. Orang yang masih hidup tentu lebih wajib untuk berkurban daripada yang sudah mati, ya. Tapi seumpama ada di antara kita yang ingin berkurban atas nama anak kita atau orang tua kita, ya, atau ibu kita, maka hal ini sesungguhnya tidaklah masalah, karena ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, ada ketetapan dari Nabi SAW ketika ada seseorang yang bernama Abu Burdah bin Niyar, ya, datang kepada Nabi lalu bertanya. Orang itu berkata, inni dzabahtu an waladi, ya Rasulullah, saya berkurban, saya menyembelih hewan kurban atas nama anakku, ya. Nabi menyetujui hal tersebut dan tidak bertanya apakah anakmu masih hidup atau sudah wafat, ya. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang berkurban lalu kurban tersebut diatasnamakan dengan atas nama almarhum atau almarhumah ibu misalkan, hal tersebut tidak ada masalah, dan ini termasuk dari jenis perbuatan baik, ya, dari sedekah dan bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada almarhumah, kepada orang tua kita dalam bentuk bersedekah, ya, dalam bentuk berbuat baik kepada orang banyak. Jadi kita bersedekah lalu membagikan daging hewan kurban itu kepada orang-orang, ya, kepada yang membutuhkan.
kita berikan sebagai hadiah kepada kerabat kita, kepada tetangga, ya, maka ini semua masuk ke dalam bab atau jenis berbuat baik kepada orang lain. Maka tidak masalah, ya, tidak masalah seseorang berkurban atas nama ibunya atau atas nama ayahnya atau atas nama anaknya yang sudah wafat misalkan, ya, dengan catatan bahwa yang masih hidup itu lebih dianjurkan untuk berkurban daripada yang sudah wafat, ya. Bagaimana jika kita berkurban dengan hewan yang umurnya belum cukup, ya, atau sebutlah di bawah umur, ya. Ini penting untuk kita ingat juga bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu telah menetapkan beberapa kriteria mengenai hewan kurban, ya, termasuk kriteria usia, ya, yang ini harus diperhatikan oleh kita semua, ya. Di antara hal yang penting untuk diperhatikan adalah kriteria umur. Jadi ketika hewan kurban itu umurnya belum memenuhi umur yang ditetapkan Nabi alaihi salatu wasallam, maka tidak sah kurbannya, ya, tidak dianggap memenuhi syarat sah kurban tersebut, ya. Dalam sebuah hadis, di dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadhbahu illa musinnatan fa in asura alaikum fadhbahul jad'ah min ad-dha'n, ya. Yang artinya adalah la tadhbahu illa musinnah, jangan kalian menyembelih kecuali hewan ternak yang atau hewan kurban yang sudah mencapai usia musinnah, ya. Musinnah itu artinya ath-thanyu, hewan yang sudah tumbuh paten gigi serinya, ya. Fa in asira alaikum, jika sulit bagi kalian untuk menemukan hewan dengan kriteria itu, fadhbahul jadha'ah minadh-dha'n, maka sembelihlah, maka berkurbanlah dengan al-jadha'ah, ya, dengan domba dari jenis jadha'ah. Jadha'ah itu adalah domba yang berusia 6 bulan yang sudah tumbuh gigi susunya, ya, secara merata. Baik, para ulama mengatakan bahwa al-musinnah minal baqar, bahwa hewan yang sudah dianggap berusia atau cukup usianya dari sapi itu adalah ketika berusia 2 tahun, ya, yang sudah tumbuh gigi seri yang paten, ya. Ya, baik itu sapi atau kerbau, syarat minimal usia kedua hewan kurban ini adalah 2 tahun, yang sudah masuk ke tahun ketiga, ya. Usia 2 tahun yang sudah mulai berjalan ke usia ketiga. Ini hadisnya jelas, hadisnya tegas. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa tidak sah berkurban kecuali dengan hewan yang sudah memasuki usia musinnah. Musinnah itu artinya sudah tumbuh gigi-gigi serinya secara paten, ya. Jadi tidak lagi atau bukan lagi gigi susu. Dan itu bermacam-macam atau berbeda-beda dari satu hewan kepada hewan yang lain, ya. Kalau kambing itu ya setahun, ya. Untuk sapi 2 tahun dan onta itu 5 tahun, ya. Dan syariat menjadikan umur hewan atau usia hewan-hewan kurban itu sebagai syarat, ya, sebagai syarat yang perlu diperhatikan, ya, dan tidak dipengaruhi oleh apakah hewan tersebut misalkan gemuk, ya, berisi. Ketika hewan gemuk dan berisi tapi tidak atau belum mencapai usia yang ditetapkan oleh syariat, maka, ya, ini tidak bisa dianggap
sebagai hewan kurban yang layak, ya. Sehingga terdapat sebuah hadis sahih juga yang ini sangat masyhur hadisnya, ya, di mana ada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah bin Nayyar, ya. Dia mengatakan, dia bertanya kepada Nabi SAW, inna indi dajinan yuridu syatan dunasin hiya ahabbu ilayya min musinnah. Ya, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki hewan ternak, ya, maksudnya adalah domba yang usianya itu di bawah umur, ya, ya, usianya itu belum mencapai batas yang ditetapkan Nabi. Ahabbu ilayya min musinnah, tetapi hewan itu lebih aku sukai, lebih aku pilih untuk kujadikan kurban daripada musinnah, daripada hewan musinnah atau domba yang musinnah yang sudah muncul gigi serinya, ya. Nabi kemudian mengatakan kepada sahabatnya ini, idbaha wala tujzi an ahadin ba'dak, ya. Silahkan engkau menyembelihnya, tapi selainmu tidak dianggap sah kurbannya jika melakukan hal yang sama, ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya Nabi alaihi salatu wasallam secara tegas di sini, ya, beliau mengatakan tidak sah siapapun, ya, yang datang setelah Abi Burdah kemudian menyembelih hewan kurban yang itu belum cukup usia, ya. Hewan kurban yang belum memenuhi kriteria sebagai hewan kurban dari segi usia, ya. Itu hanya khusus untuk Abu Burdah, ya. Sehingga berangkat dari hal ini, maka meskipun ukuran hewan kurban yang kita ingin sembelih itu sudah sangat layak, ya, karena gemuk dan besar, tapi ketika belum mencapai usia yang ditetapkan Nabi alaihi salatu wasallam, maka tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Dan ini, ya, ini sekali lagi adalah syarat, ya, usia ini adalah syarat. Untuk kambing adalah setahun, untuk sapi 2 tahun, dan untuk onta 5 tahun. Itu syarat minimalnya untuk bisa dijadikan kurban, ya. Maka bagi siapapun yang telah membeli sapi tapi belum mencapai usia yang ditetapkan Nabi alaihi salatu wasallam, maka hendaknya segera mencari sapi yang sudah berusia 2 tahun, ya. Atau kalau tidak, ya, sapi tersebut dipelihara sampai tahun berikutnya, ya, sampai tahun berikutnya. Ketika misalkan sapi sekarang berusia setahun 10 bulan, ya, maka, ya, terpaksa kalau hanya ada sapi itu tahun ini tidak berkurban, tapi sapi dipelihara sampai tahun depan, ya. Atau jika memang ingin berkurban hari ini, maka silahkan dia beralih kepada kambing misalkan, ya, kambing yang usia setahun, yang itu sudah mencapai usia musinnah, ya, atau athani, ya. Jadi kesimpulannya bahwa tidak sah kurban ketika tidak memenuhi kriteria usia yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh memberikan upah kepada tukang jagal hewan kurban diambil dari hewan kurban itu, apakah kepalanya atau kulitnya misalkan, ya? Jawabannya adalah tidak boleh. Tidak boleh sedikit pun kita berikan dari hewan kurban yang kita sembelih atau yang disembelihkan oleh tukang jagal, kita berikan kepada tukang jagal ini sebagai upah, ya, tidak boleh. Tetapi kalau kita memberikan hewan kurban itu atau memberikan bagian dari hewan kurban itu kepada tukang jagal sebagai hadiah, maka ini boleh, ya, maka dibolehkan. Adalah hadis yang datang dari Ali radhiyallahu anhu qala, di mana Ali berkata radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa ajillatiha
wa alla u'tiyal jazira minha syai'an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku ya untuk mengurusi unta-unta yang akan dikurbankan, dan aku diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk bersedekah dari daging-daging unta itu, ya. Bersedekah dengan dagingnya, dengan kulitnya, ya, dengan bagian dalam dari unta itu, ya. Dan aku diperintahkan oleh Nabi untuk tidak memberikan sedikit pun sebagai upah kepada penjegal, ya, kepada penjegal itu, ya. Kata Ali, nahnu nu'tihi min indina, ya, tetapi kami memberikan upah kepada tukang jagal itu dari bayaran kami sendiri, ya, bukan dari hewan, bukan dari daging kurban itu, ya. Nah, itu kalau seumpama tukang jagal meminta upah, ya, dia mengatakan bahwa saya akan menyembelihkan kambing atau kerbau, ya, biasanya kerbau dengan unta, ya, saya akan menyembelihkan unta dengan kerbau atau sapi, ya, tapi bayarannya sekian, ya. Nah, maka bayarannya ini tidak boleh diambil dari daging kurban itu, tapi dibayarkan dari, ya, uang misalkan, ya, yang dimiliki oleh pemilik kurban atau yang lainnya. Nah, seumpama setelah dibayarkan uangnya lalu kita ingin menghadiahkan kepala kepada penjegal ini, ya silahkan, ya, silahkan, ya. Atau memang tukang jegal ini tidak minta apa-apa, ya, tidak minta dibayar, ya, lalu kita menghadiahkan kepadanya kulit, kepala, ya, itu dipersilahkan. Yang dilarang adalah kalau dia meminta syarat bayar, ya. Kalau dia meminta bayar dan itu bayaran diambil dari daging kurban, maka ini dilarang oleh syariat, ya, dilarang oleh syariat yang kita simak dari hadis yang disampaikan, dari hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi. Ada pertanyaan, siapakah yang paling berhak untuk membagi daging kurban? Apakah yang berkurban, apakah orang yang berkurban atau panitia kurban? Kita semua telah sama-sama mengetahui bahwa para fuqaha itu menganjurkan, ya, para fuqaha menganjurkan agar daging kurban itu tidak hanya dikonsumsi sendiri, ya, tapi dibagi 3. Jadi sepertiga dikonsumsi sendiri bersama keluarga, kemudian sepertiga yang lain silahkan diberikan kepada orang-orang miskin, dan sepertiga yang lain atau sepertiga lainnya diberikan kepada siapa yang dia inginkan, ya, atau dihadiahkan kepada misalkan kerabat dan sebagainya. Hal ini mengacu kepada hadis Ibnu Abbas atau asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas mengatakan, ya'kulu huwa ats-tsuluts wa yut'im man arada ats-tsulutsa wa yatasaddaq 'alal masakin bits-tsuluts. Ya, hendaknya orang tersebut, orang yang berkurban, memakan dari daging kurbannya sepertiga dan memberi makan kepada siapapun yang dia ingin berikan sebanyak sepertiga juga, dan kemudian bersedekah sepertiga dengan daging kurban tersebut kepada orang-orang miskin, ya. Jelas dalam hadis ini atau athar ini, ya, athar yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asfahani dalam kitab Al-Wadhaif, dan hadisnya hasan, athar ini hasan insyaallah, bahwa daging kurban tersebut dibagi 3. Nah, ini semua berbicara tentang, ya, orang yang berkurban, ya, artinya di sini yang membagi 3 ini diserahkan kepada orang yang berkurban. Namun seumpama orang yang berkurban itu sudah mengamanahkan kepada panitia, ya, sudah mengamanahkan kepada panitia kurban, maka saat itu panitia kurbanlah yang paling tahu, yang paling berhak untuk mendistribusikan daging kurban tersebut, ya. Dan hukum mengamanahkan urusan penyembelihan kurban serta distribusi daging kurban kepada panitia itu tidak masalah, ya, hukumnya boleh-boleh saja, ya. Ini sebagaimana fatwa Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, ya, beliau di dalam kitab I'anatut Talibin, ya, di dalam hasyiah atau di dalam catatan kaki menyebutkan tentang kebolehan masalah ini, ya. Jadi ada pertanyaan yang ditujukan kepada beliau, bunyinya seperti ini.
jarat 'adatu ahli baladi Jawa ala tawkil man yashtari lahum an-na'am fi Makkah lil aqiqah aw al udhiyah wa yadhbahu fi Makkah. Wal hal anna man yu'ik aw yudhi anhu fi baladin Jawa. Fa hal yasihhu dhalika aw la? Ya. Artinya begini. Ada kebiasaan di Jawa ya. Ada kebiasaan di negeri Jawa. Ini nampaknya pertanyaan sudah lama ya. Orang Jawa itu seringkali mengamanahkan kepada mereka yang ada di Mekah untuk membelikan hewan kurban atau hewan untuk akikah ya. Dan hewan tersebut disembelih di Mekah. Ya. Hewan tersebut disembelih di Mekah. Apakah itu hewan kurban atau hewan untuk akikah? Apakah hal ini boleh? Apakah hal ini sah? Ya. Apa jawaban Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi? Beliau mengatakan na'am yasihhu dzalik. Ya, sah. Ya, sah hal itu. Sah perbuatan tersebut ya. Jadi boleh mentaukil atau mengamanahkan orang lain yang berada di tempat yang jauh untuk membeli hewan kurban atau membeli hewan akikah lalu disembelih di tempat pembelian hewan itu ya. Boleh hukumnya ya. Maka ketika kita sudah ya, ini yang saya pahami dari fatwa Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, bahwa ketika kita sudah mengamanahkan kepada panitia, maka mari kita percayakan panitia untuk mendistribusikan daging kurban itu kepada orang-orang yang berhak ya, kepada orang-orang yang berhak menerima, apakah kalangan fuqara atau masakin atau siapa saja yang yang menurut panitia berhak untuk menerima hewan kurban itu ya. Jadi jawabannya adalah memang pada asalnya bahwa yang paling berhak membagi hewan kurban adalah yang berkurban, tapi ketika dia sudah menyerahkannya kepada panitia maka ya itu sah-sah saja, dan pas saat itu panitia yang lebih tahu bagaimana cara dan seperti apa mendistribusikan daging kurban yang sudah menjadi amanah bagi panitia itu. Bagaimana hukumnya jika perusahaan berkurban ya, atau berkurban atas nama perusahaan ya. Alhamdulillah, kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, melihat kepada nas yang menjadi dasar disyariatkannya kurban, kita melihat bahwa kewajiban kurban ini sesungguhnya atas setiap rumah ya. Kewajiban kurban ini berlaku pada setiap kepala rumah tangga ya, atau siapapun yang memiliki tanggung jawab keluarga, dia menafkahi anak-anaknya, maka dia saat itu adalah orang yang dianggap sebagai kepala keluarga ya. Maka kepada mereka inilah kewajiban kurban itu berlaku. Seumpama ada seorang wanita yang menjanda ya, dan punya anak-anak, dan dia yang menafkahi anak-anaknya, maka perempuan inilah yang kemudian berlaku padanya kewajiban atau berlaku padanya syariat berkurban itu ya. Ya tentu tidak dikatakan wajib karena kurban sifatnya adalah sunnah muakkadah, hukumnya adalah sunnah muakkadah ya. Tapi melihat kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa sesungguhnya yang dianjurkan untuk berkurban itu adalah kepala rumah tangga. Ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin adha." Ya. Yang artinya adalah sesungguhnya dianjurkan atas seluruh rumah ya, atas seluruh rumah pada setiap tahun itu untuk berkurban ya. Saya ulang, sesungguhnya dianjurkan, disunnahkan berkurban bagi setiap rumah untuk berkurban setiap tahunnya ya.
Ini hadis jelas sekali, dan hadis ini sanadnya baik ya, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, terdapat dalam kitab Sahih Sunan Abi Daud, bahwa Nabi SAW mengatakan di dalam hadis ini, sesungguhnya kurban itu ya syariatnya dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada kepala rumah tangga ya, kepada suami atau kepada siapapun yang dia memiliki tanggung jawab nafkah. Ya, seorang wanita yang menjanda tadi misalkan dia dianjurkan untuk berkurban karena dia adalah kepala rumah tangga. Nah, maka kalau kita melihat kepada hadis ini, ya sesungguhnya perusahaan itu tidak masuk. Ya, perusahaan itu tidak tidak dapat dikatakan sebagai apa? Sebagai keluarga atau kepala keluarga yang dimaksudkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi berkurban atas nama perusahaan itu tidak ada ya. Yang ada manakala jika misalkan kepala perusahaan atau beberapa pegawai di perusahaan tersebut berkurban, dan masing-masing pegawai yang ikut berkurban itu ya mereka mengatasnamakan diri mereka sendiri. Nah, maka hal ini sah ya, atau hal inilah yang kemudian sesuai dengan syariat ya. Jadi misalkan kepala perusahaan atau bos perusahaan berinisiatif agar pegawai-pegawainya atau staf-stafnya berkurban ya. Setiap satu sapi 7 orang yang ikut serta di dalam kurban itu, dan tentu saat itu kurban diatasnamakan oleh masing-masing yang ikut di dalam kurban itu. Ya, namun nanti terkait distribusinya bisa memakai nama perusahaan ya tidak masalah, tapi ketika disembelih itu hewan kurban, maka tentu diniatkan sesuai dengan nama-nama orang yang ikut di dalam kurban itu. Ya, dari karyawan perusahaan misalkan ya, staf-stafnya ya, atau bos perusahaan ya. Nah, bagus juga kalau seumpama misalkan sebuah perusahaan mengadakan kurban ya, melibatkan pegawai-pegawainya atau melibatkan staf-stafnya, dan ketika misalkan ya pegawai tidak mampu berkurban ya, perusahaan kemudian menginisiasi untuk memberikan bantuan berupa hewan kurban kepada pegawainya yang mau berkurban ya. Apakah itu sifatnya berbentuk hadiah misalkan ya. Jadi misalkan tahun ini yang ikut berkurban dengan sapi bantuan dari perusahaan adalah fulan 7 orang. Nah, ini bagus yang seperti ini ya. Jadi membantu karyawannya untuk berkurban ya, perusahaan atau pihak manajemen perusahaan membantu karyawannya untuk berkurban. Nah, sehingga nanti kurban itu atas nama masing-masing karyawan yang berkurban itu tidak masalah, dan itu ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani, dia berkata, qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi dhahaya ya. Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah membagikan hewan kurban ya. Bukan daging kurban ya, hewan-hewan kurban yang masih hidup Nabi bagikan kepada para sahabatnya. Fasarat li Uqbati jadzah. Lalu Uqbah bin Amir, periwayat hadis ini mengatakan dia mendapatkan jadzah ya, kambing yang masih berusia lebih muda di bawah setahun ya, atau domba lah, ini bisa dimaknai domba usia 6 bulan ya. Kata Uqbah, faqultu ya Rasulullah, lalu saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sarat li jadzah ya Rasulullah, saya mendapatkan seekor domba jadzah ya, seekor domba yang belum berusia setahun. Kata Nabi kemudian, dhahi biha ya, silakan engkau berkurban dengan domba itu.
Nah, menarik hadis ini bahwa Nabi SAW pernah membagikan hewan-hewan kurban kepada para sahabatnya yang ingin berkurban tapi tidak ada kemampuan berkurban, ya. Dan masing-masing kurban itu kemudian atas nama kepala keluarga yang berkurban itu, ya, atas nama orang-orang yang berkurban, ya. Maka jika perusahaan ingin mengadakan kegiatan kurban, ya, saya menawarkan solusi ini, ya. Bagaimana kurban tersebut, kalaupun misalkan dibeli dengan dari anggaran perusahaan, ya, atau dari kas perusahaan, ya, maka bisa diniatkan untuk diberikan kepada karyawan yang ingin berkurban, ya. Tapi kemudian yang berkurban, yang berkurban itu adalah karyawan-karyawan atau staf-stafnya. Ya, kalau dia seekor sapi maka masing-masing sapi 7 orang, ya. Atau beli kambing lalu dibagikan kepada karyawan, ya. Kemudian dagingnya ketika dibagikan, nah bisa daging tersebut mengatasnamakan pihak manajemen perusahaan sebagai program sosial menjaga hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar, kan. Itu bisa seperti itu, ya. Jadi pada intinya bahwa kurban itu dilimpahkan kepada masing-masing rumah atau kepala rumah tangga pada setiap tahunnya, ya, bukan kepada perusahaan, ya. Perusahaan itu hanya membantu karyawan-karyawannya atau keluarga besar perusahaan tersebut untuk berkurban bagi yang tidak mampu berkurban. Apa perbedaan prinsip antara sedekah dan kurban, ya, atau zakat dan kurban? Ya, dari satu sisi, dilihat dari sisi tertentu memang ada kesamaan, ya. Kedua-duanya adalah ibadah sosial, ya. Ibadah sosial di mana seseorang dengan berkurban itu atau bersedekah, berzakat, ya, dia memberikan rasa senang kepada sesama saudara seiman, ya, atau kepada orang lain, ya. Di samping kedua-duanya merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal yang membedakan antara zakat, ya, dan kurban, ya, masing-masing memiliki kaifiyah, masing-masing memiliki tata cara, ya. Tata caranya, ada syarat-syaratnya, ada waktu-waktunya, ya. Ya, kita misalkan masih ingat bahwa pada zakat mal itu, ya, ada nisab, ya, dan nisabnya pun juga bermacam-macam, ya. Nisab emas misalkan 85 gram, ya. Adapun kurban juga demikian, ya. Kurban ada kriteria pada hewan kurbannya, ya. Tidak boleh cacat, ya, bicak matanya, ya, apalagi buta. Itu kan semua syarat-syarat yang ada pada hewan kurban, ya. Tidak boleh kempang dan sebagainya. Nah, jadi perbedaan prinsipnya terletak pada kaifiatnya, ya, tata caranya, ya. Meskipun kedua-duanya adalah bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk memberikan rasa senang kepada sesama kaum muslimin, ya. Tapi mengenai tata caranya tentu berbeda. Saya kira itu adalah perbedaan prinsip antara zakat dan kurban. Baik, saya kira ini wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.